Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutia dengan nomor induk mahasiswa 230103033 dari program studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Komputasi Matematika yang dimana diampu oleh Bapak Dr. Habibie Perwira Negara MPD. Pada kesempatan ini saya akan membahas program vektor yang telah disusun pada editor MATLAB berdasarkan struktur if, for, while, dan juga switch. Sebelum itu, kita akan membahas apa itu vektor dan juga operasi dasarnya. Nah, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Untuk notasi vektornya di sini menggunakan huruf kecil atau non kapital yang diberikan tanda panah di atasnya, atau bisa diberikan garis bawah pada huruf kecilnya, atau juga bisa ditebalkan seperti ini. Nah, di sini kita hanya membahas vektor di ruang dimensi 2. Nah, di sini terdapat vektor A yaitu 2 dan 3. Bilangan-bilangan ini menyatakan apa sih? Begitu kan? Jadi angka 2 ini menyatakan bahwa vektor A ini melangkah ke kanan sebanyak 2 kali. Kemudian angka 3 ini menyatakan bahwa vektor A ini melangkah sebanyak 3 kali ke atas. Berbeda dengan vektor A negatif 2, negatif 3. Nah, negatif 2 di sini menyatakan bahwa vektor A ini melangkah sebanyak 2 kali ke kiri. Kemudian negatif 3 ini menyatakan bahwa vektor A ini melangkah sebanyak 3 kali ke bawah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan gunakan program vektor yang telah dibuat. Nah, kemudian kita masuk ke operasi vektor. Nah, di sini terdapat penjumlahan vektor secara aljabar atau analitik. Nah, di sini untuk vektor U dan vektor V pada ruang dimensi 2, untuk penjumlahannya bisa kita langsung jumlahkan ya, seperti ini. Untuk vektor U ditambah vektor V, maka A ditambah C, B ditambah D. Nah, untuk lebih jelasnya diberikan contoh. Di sini terdapat vektor P di mana komponennya adalah 3, negatif 3, dan vektor Q 5, 7. Dan vektor R adalah penjumlahan dari kedua vektor tadi, vektor P dan Q. Nah, untuk menentukan nilai R, maka komponen dari vektor P ditambah dengan komponen dari vektor Q. 3 ditambah 5 sama dengan 8, negatif 3 ditambah 7 sama dengan 4. Nah, kemudian terdapat penjumlahan vektor secara geometri. Nah, di sini mengarah ke visualisasinya. Untuk visualisasi vektor secara geometri ini terdapat 2 aturan, yaitu aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Tapi saya hanya akan membahas aturan segitiga karena saya menggunakan aturan segitiga pada program yang saya buat. Nah, kemudian perkalian skalar dengan vektor secara aljabar. Misalkan diketahui vektor U dengan komponen A, B, dan skalar K, maka perkalian K dengan vektor ini, vektor U, adalah skalar dikali dengan A dan skalar dikali B. Untuk di sini terdapat contoh untuk vektor P mempunyai komponen negatif 2, 3. Kita tentukan vektor dari 3P sehingga
skalarnya 3, kemudian komponen dari vektor P-nya adalah negatif 2, 3. Maka tinggal kita kalikan skalar dengan vektor P-nya ini. Jadi 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, untuk perkalian skalar dengan vektor secara geometri, di sini diketahui vektor U. Nah, kita diminta untuk gambar vektor 3U. Nah, kita ingat kembali bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang, sehingga 3U sama dengan vektor U ditambah vektor U ditambah vektor U, sehingga gambarnya seperti ini. Terdapat 3 buah vektor, 1, 2, 3, sehingga untuk hasil dari vektor 3U nanti akan seperti ini. Ini 3U ya, ini vektor 3U. Nah, kita lanjut ke pembahasan sintaks dari program yang telah saya buat. Nah, di sini saya memakai CLC untuk membersihkan common window-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan terdapat teks ya di common window-nya ini. Nanti CLC itu akan berfungsi untuk menghapus ini, membersihkan yang ada di common window ini. Nah, kemudian clear ini akan membersihkan variabel yang terdapat di workspace. Nah, yang di sini nanti ketika kita jalankan, maka teks yang berada di common window atau variabel yang berada di workspace akan hilang. Nah, kemudian this ini berfungsi untuk menampilkan teks. Nah, teksnya seperti ini, maka akan ditampilkan di common window-nya seperti ini. Kemudian saya menggunakan struktur while true. Nah, while true ini berfungsi untuk loop tak hingga. Jadi pengguna bisa menggunakan program ini sepuasnya gitu, akan terus berjalan sehingga penggunanya itu memilih untuk keluar sendiri. Nah, di sini akan bernilai benar, dan akan ketika penggunanya memilih keluar, kita menggunakan break. Nah, di sini this kita tampilkan teksnya, teks yang ini. Kemudian di sini kita meminta input, yaitu pilihan untuk opsi yang 4 ini. Nah, ketika pengguna memilih 1, maka ya struktur switch, yaitu case pertama akan berjalan, di mana akan ditampilkan opsi pertama itu adalah visualisasi vektor dasar. Nah, di sini kita meminta input dari pengguna mau berapa banyak vektor yang ingin divisualisasikan. Nah, untuk struktur yang ketiga ada for. Nah, for ini kita gunakan untuk misalkan ini n-nya banyak vektor yang ingin divisualisasikan sama pengguna itu 3, maka for i ini akan batasnya dari 1 sampai 3. Nah, inputnya itu masukkan vektor. Nah, di sini ada num2 stri. Num2 str ini berfungsi untuk mengubah numerik ke string atau teks gitu. Jadi kalau kita tidak menggunakan num2 str ini, maka programnya ini akan error. Nah, untuk i ini dari 1 sampai n. N-nya ini berapapun banyak vektor yang ingin divisualisasikan. Misalkan di sini masukkan vektor ke 1, nanti vektornya terserah pengguna mau, dan penulisannya seperti ini. Nah, untuk visualisasinya
kita gunakan quiver karena vektor ini menggambarkan arah yang dimana memiliki pangkal, panjang vektor dan juga arah dari vektor tersebut. Jadi di sini 0,0 sebagai pangkal dari vektor, V1, V2-nya ini sebagai arah dari vektor tersebut. Nah, line weight-nya ini adalah ketebalan dari garisnya nanti. Kemudian hold on ini untuk menggabungkan banyak vektor yang akan divisualisasikan. Kemudian kita akhiri struktur dari for. Kemudian axis equal dan grid on ini berfungsi untuk proporsional dan juga garis kisinya. Kemudian untuk judulnya kita berikan teks, yaitu visualisasi vektor-vektor. Nah, untuk legendnya ini maksudnya di sini nanti terdapat vektor 1, vektor 2, vektor 3. Nah, itu kita namakan gitu, data 1, data 2 dan seterusnya sesuai dengan banyak vektor yang akan divisualisasikan. Kemudian kita hold up. Nah, kemudian ketika pengguna memilih opsi kedua, maka case kedua ini akan berjalan dan menampilkan opsi keduanya, yaitu penjumlahan dua vektor. Kemudian kita meminta input dari pengguna untuk memasukkan vektor pertama, kemudian dan juga memasukkan vektor kedua yang nantinya kita akan jumlahkan. Nah, setelah itu kita akan menampilkan hasil penjumlahannya. Lagi-lagi kita menggunakan num2str karena kita tidak bisa menggunakan numerik dan string secara bersamaan begitu. Jadi nanti error. Untuk visualisasinya kurang lebih sama seperti untuk menggambar vektor-vektor yang tadi. Kita menggunakan quiver di mana terdapat pangkalnya dan juga arahnya. Nah, nanti di sini untuk vektor pertamanya ini memiliki pangkal 00 dan arahnya disesuaikan dengan panjang vektornya. Kemudian untuk vektor kedua ini pangkalnya berada di arah vektor pertama. Dan kemudian di sini hasil quiver untuk hasil dari penjumlahan dua vektor tadi gitu. Jadi pangkalnya di 0,0 dan arahnya akan berada di hasilnya nanti. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat. Untuk yang lainnya kurang lebih sama seperti tadi. Nah, ketika pengguna memilih opsi ketiga, maka case ketiga ini akan berjalan dan menampilkan teks opsi ketiganya, yaitu perkalian vektor dengan skalar. Nah, di sini kita meminta input dari penggunanya itu untuk memasukkan vektor yang akan dioperasikan dengan skalarnya. Maka kita meminta input dari pengguna untuk memasukkan vektor dan juga memasukkan skalar. Nah, di sini untuk struktur yang keempat yaitu if. Nah, di sini jika skalarnya itu sama dengan 0, maka kita tampilkan hasil dari vektor tersebut adalah 0, 0. Nah, untuk kondisi yang lain, jadi kita kalikan vektornya dengan skalar. Kemudian kita tampilkan hasil perkaliannya dan menggunakan num2str ini. Kemudian kita akhiri struktur if-nya. Untuk visualisasinya kurang lebih sama yang digunakan seperti visualisasi sebelum-sebelumnya. Nah,
Ketika pengguna memilih opsi keempat, maka programnya selesai. Nah, untuk kondisi lain, ketika otherwise ini untuk pengguna yang nantinya misalkan dia menginput selain dari opsi yang telah ada, misalkan dia input 5, maka otherwise-nya ini akan menampilkan pilihan tidak valid. Masukkan input 1 sampai 4. Ini kita ganti. Silakan pilih 1 hingga 4. Nah, di sini kita akhiri end di sini untuk switch, dan yang ini untuk while. Nah, kemudian kita coba untuk menjalankannya ya. Nah, di sini pengguna bisa memilih opsi sesuai dengan keinginannya, tapi di sini kita akan coba satu persatu. Untuk opsi pertama, nah, berapa banyak vektor yang divisualisasikan? Misalkan saya pilih 2 vektor aja deh. Nah, untuk vektor pertamanya saya pilih 1, 2. Di sini negatif deh. Negatif 1, 2. Untuk vektor kedua 2, negatif 3. Ini kita lihat figur pertama. Di sini tadi kita memasukkan vektor ke satunya itu negatif 1, 2, maka arah vektornya itu yang negatif 1 menyatakan vektornya itu melangkah 1 kali ke kiri. Nah, kemudian melangkah sebanyak 2 kali ke atas, 1, 2. Maka ini adalah vektor pertama. Nah, di sini sudah ada data 1 ini, maksudnya gambar dari vektor satunya ya. Untuk vektor yang kedua, melangkah ke kanan sebanyak 2 kali, 1, 2, kemudian negatif 3, maka dia melangkah ke bawah sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk opsi kedua. Nah, opsi kedua ini adalah penjumlahan 2 vektor. Jadi kita input 2 buah vektor. Misalkan 2, negatif 3 untuk vektor pertama, kemudian vektor kedua 4, ini yang 4, 2 ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tadi vektor pertamanya itu 2, melangkah 2 kali, 1, 2, kemudian bergerak ke
negatif 3 bergerak ke bawah sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, ini vektor pertama. Nah, di sini juga ada keterangannya ya. Kemudian di sini untuk vektor kedua. Nah, vektor kedua ini pangkalnya berada di arah vektor pertama, dan vektor hasil penjumlahannya ini adalah yang ini, yang warnanya merah ya, sesuai dengan keterangan di sini 6 negatif 1. Nah, di sini bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan arahnya itu bergerak ke bawah sebanyak 1 kali, yaitu 1. Nah, di sini. Nah, arahnya akan seperti ini hasil dari penjumlahannya. Begitu ya untuk visualisasi dari penjumlahan dua buah vektor. Nah, kemudian kita lanjut ke perkalian vektor dengan skalar. Kita masukkan vektor yang ingin kita kalikan dengan skalarnya. Misalkan 1, 2, vektor 1, 2, skalarnya 3. Nah, vektornya tadi 1 ya, 1 ke kanan dan 2 ke atas, 1, 2. Nah, di sini vektor aslinya ya. Kemudian skalar tadi perkalian di sini sudah saya singgung sebelumnya bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Jadi di sini melangkah 1 kali, kemudian ditambah 1 lagi, ditambah 1 lagi. Nah, di sini kemudian 2 kali melangkah ke atas, ditambah 2 lagi, ditambah 2 lagi, sehingga ini yang hijau ini, vektor warna hijau ini adalah hasil dari perkaliannya. Begitu ya. Kemudian ketika pengguna memilih nomor selain dari 1 sampai 4 ini, misalkan 6. Nah, maka akan terlihat tampilannya adalah pilihan tidak valid. Silakan pilih rentangnya 1 sampai 4, opsi dari 1 sampai 4. Jadi misalkan kita mau keluar, nah di sini ketika pengguna memilih opsi 4, maka tampilannya seperti ini. Terima kasih, program selesai. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.